Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan praktikum virtual ekologi. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum estimasi keanekaragaman jenis invertebrata pada ekosistem perairan. Air merupakan salah satu komponen penting bagi organisme. Oleh karena itu ketersediaannya mutlak diperlukan, baik dilihat dari kuantitasnya maupun kualitasnya. Nah, kualitas air ditentukan oleh faktor biotik dan abiotik. Kalau kita rinci lagi, kualitas air bisa dinilai berdasarkan faktor-faktor fisik, kimia, dan biologi. Salah satu cara untuk memonitor kualitas air adalah dengan mengamati organisme-organisme yang hidup di dalamnya. Organisme biologis yang memiliki kisaran toleransi terhadap faktor-faktor fisik, kimia maupun biologi tertentu itu sangat ditentukan oleh komponen-komponen yang ada di dalamnya. Tujuan praktikum ini adalah diharapkan Anda nanti setelah melakukan simulasi praktikum ini bisa memahami salah satu metode sampling organisme terutama invertebrata di dalam ekosistem perairan. Kemudian juga dari hasil praktikum itu diharapkan Anda bisa mengetahui keanekaragaman jenis organisme di ekosistem perairan dan menjelaskan dampak pencemaran air terhadap keanekaragaman organisme invertebrata. Prosedur praktikum sama dengan praktikum-praktikum sebelumnya. Jadi Anda mengunjungi website Virtual Biology Lab, kemudian nanti Anda menuju ke Biodiversity Ekologi, pilih Estimating Stream Ecology, dan kemudian masuk ke dalam model. Setelah Anda masuk ke halaman Virtual Biology Lab, kemudian Anda pilih Biodiversity Ecology, kemudian pilih Estimating Stream Diversity, Launch Model. Anda akan melihat tampilan simulasi seperti ini. Jadi Anda pelajari dulu bagian-bagian dari simulasi ini. Anda bisa mendapatkan model info di sini. Juga bisa dilihat pada file PDF di penuntunnya. Nah, yang perlu Anda ketahui adalah di sini ada slide bar untuk mengatur kecepatan jalannya simulasi. Kemudian ada tombol reset untuk mereset nilai-nilai yang Anda dapatkan di dalam kotak-kotak yang tersedia. Kemudian tombol Q untuk menjalankan atau menghentikan simulasi. Kemudian tingkat pencemaran, tidak tercemar, sedang, dan berat. Kemudian ada sampling time, jadi ini Anda bisa geser-geser nanti maksimal ke 500. Jadi kita mulai dari 100 dulu karena kita akan mencatat berapa banyak spesies yang didapatkan pada sampling time 100, 200, 300, 400, dan 500. Jadi setiap sampling time kalau kita setting misalnya 100, nanti perangkap yang kita pasang dengan sendirinya akan hilang atau terangkat dari perairan. Nah, ini adalah perangkap. Tombol open science ini adalah perangkap. Jadi kalau kita tekan tombol ini maka akan muncul perangkap. Kalau kita close maka perangkapnya akan hilang. Tapi kalau kita setting misalnya sampling time nya 100, nanti ketika sudah mencapai sampling time di plot ini sudah mencapai 100, maka dengan sendirinya perangkap itu akan hilang. Nah, untuk memulai simulasi kita tentukan dulu sampling time-nya ke angka 100, kemudian 100 ya, kemudian buka perangkapnya.
Anda tentukan tingkat pencemarannya, tidak tercemar. Jangan lupa tadi direset dulu ya, open, kemudian speednya kita cukup segini ya, kemudian kita tekan go. Nah, ini organisme yang ada di dalam perairan, ada yang terperangkap. Kalau terperangkap dia akan masuk ke dalam kotak-kotak sesuai dengan kotak spesiesnya, nama spesiesnya. Jadi bagian bawah ini Anda bisa melihat terisi nih kayak di fly misalnya 1, mayfly 4, stonefly. Anda bisa lihat di sini ada perubahan jumlah individu yang tertangkap untuk masing-masing spesies seiring berjalannya waktu sampling time. Nah, ini perangkapnya kita lihat sudah hilang, berarti sampling time 100 sudah selesai. Anda bisa tekan tombol go supaya ini simulasinya berhenti. Kemudian Anda bisa print screen datanya, ini datanya print screen. Kemudian Anda bisa mencatat data tersebut ke dalam tabel. Setelah Anda screenshot data dari hasil simulasi pada sampling time 100, Anda masukkan data tersebut ke dalam tabel data pengamatan. Misalnya ini datanya saya dapatkan seperti ini, kemudian Anda masukkan masing-masing spesiesnya ya. Ini masukkan, demikian pula untuk dragonfly, berarti ini di sini dan seterusnya. Dan ini adalah jumlah individunya. Kita masukkan ke sini, ini jumlah individunya juga. Demikian pula untuk sampling time 200, sampling time 300, 400 dan 500. Setelah Anda memasukkan data pengamatan pada sampling time 100 ke dalam tabel data pengamatan, Anda bisa melanjutkan kembali simulasi dengan sampling time yang berbeda, yaitu 200. Anda pindahkan sampling time-nya ke 200, kemudian open scenes dan go, jalankan simulasi sampai simulasi selesai. Data dicatat, demikian seterusnya. Anda rubah sampling time-nya ke 300, 400 dan 500, data dimasukkan ke dalam tabel dan seterusnya. Nah, kalau sudah selesai dengan satu level pencemaran tadi, yang pertama perairan yang tidak tercemar, Anda lakukan simulasi berikutnya dengan pencemaran pada level sedang. Sampling time-nya juga disesuaikan dari 100, 200, 300, 400 dan 500, dan data dicatat ke dalam tabel pengamatan. Demikian pula untuk tingkat pencemaran berat. Setelah semua data dimasukkan dalam tabel pengamatan, maka Anda analisis data tersebut. Data yang dianalisis adalah data kelimpahan relatif dengan menghitung jumlah individu, kemudian jumlah total individu dari seluruh spesies, dan Anda bisa hitung indeks keanekaragaman Sunwinner dengan rumus H aksen sama dengan min sigma PI ln PI. Anda bisa lihat kembali di dalam analisis data virtual lab pada analisis vegetasi padang rumput yang telah kita lakukan sebelumnya. Demikian video singkat mengenai estimasi keanekaragaman invertebrata pada perairan. Mudah-mudahan video ini bisa membantu jalannya Anda melaksanakan praktikum ini. Terima kasih, sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.